Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari chronic overproduction of gastric acid. Di sini yaitu 54-year-old man is evaluated for episodic abdominal discomfort, bloating sensation, flatulence, occasional diarrhea. He has no visible blood in the stool, no unexplained weight loss. He has tried avoiding dairy products, but his symptom didn't improve. Physical examination shows mild epigastric tenderness on the palpation. Stool occult blood test is positive. Endoscopy evaluation reveals an area of nodular hyperemic mucosa. Biopsy is performed. Histopathologic evaluation shows hyperplasia affecting brains, tubular mucosal gland, alkaline secretion. Patient's biopsy specimen was most likely taken from which of the following gastrointestinal site. Artinya adalah seorang pria berusia 54 tahun dievaluasi karena rasa tidak nyaman di perut yang hilang timbul, perut terasa kembung, sering buang angin, diare sesekali, pasien tidak memiliki darah yang terlihat jelas pada tinja, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Pasien sudah mencoba menghindari produk susu tetapi gejalanya tidak membaik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan ringan di daerah epigastrium pada palpasi dalam. Pemeriksaan darah samar pada tinja menunjukkan hasil positif. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan area mukosal yang nodular dan juga hiperemis. Dilakukan biopsi. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan hiperplasia pada kelenjar submukosa yang bercabang dan juga berbentuk tubular. Kelenjar tersebut menghasilkan sekresi alkalin. Pertanyaan adalah spesimen biopsi pasien ini kemungkinan besar diambil dari lokasi saluran cerna manakah, yaitu A. Antrum of the stomach, B. First part of the duodenum, C. Fundus of the stomach, D. Mid part of the duodenum, E. Terminal ileum, dan juga F. Transverse colon. Baiklah, jawaban yang benar adalah A, yaitu first part of the duodenum. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini normal duodenum ini adanya suatu villi, kemudian juga crypts, kemudian juga submucosal bladder gland, muscularis mucosa. Pasien ini biopsinya menunjukkan kelenjar submucosa yang menghasilkan sekresi alkali. Kata kunci paling penting adalah submucosal gland plus alkaline secretion sama dengan Brunner gland. Sama dengan terdapat di duodenum, terutama bagian pertama duodenum. Jadi jawaban yang benar adalah first part of the duodenum atau bagian pertama duodenum. Konsep utama adalah duodenum adalah bagian usus halus pertama setelah lambung. Masalahnya adalah makanan yang masuk dari lambung masih membawa asam lambung atau HCl. Kalau asam ini tidak dinetralkan, mukosa duodenum bisa rusak. Kemudian juga maka duodenum punya pelindung khusus, namanya adalah Brunner glands. Apa itu Brunner glands? Yaitu Brunner glands adalah kelenjar yang terletak di submukosa duodenum. Fungsinya adalah menghasilkan mukus alkali atau basa. Tujuannya adalah menetralkan asam lambung. Kemudian juga flowchart mudahnya adalah asam lambung masuk ke duodenum. Kemudian juga duodenum bisa iritasi menyebabkan Brunner glands menghasilkan mukus asli. Kemudian juga asam dinetralkan sehingga terjadi mukosa duodenum terlindungi. Kenapa kelenjar ini membesar atau hiperplasia? Yaitu pada pasien kemungkinan ada paparan asam lambung berlebih secara kronis, misalnya akibat H. pylori antrum menyebabkan gastrin meningkat sehingga terjadi asam lambung meningkat, menyebabkan juga duodenum sering terkena asam. Kemudian juga Brunner glands bekerja lebih keras, kemudian juga Brunner glands mengalami hiperplasia, mukosa tampak nodular dan juga kemerahan saat endoskopi. Mudahnya adalah asam lambung terlalu banyak sehingga Brunner glands membesar untuk melindungi duodenum. Kemudian juga kenapa pasien ada nyeri epigastrium dan juga darah semar positif. Jika asam terlalu banyak, sistem pelindung duodenum bisa kalah. Akibatnya adalah asam lambung berlebihan sehingga iritasi mukosa duodenum menyebabkan duodenitis atau ulkus duodenum sehingga menyebabkan nyeri epigastrium, menyebabkan pendarahan kecil sehingga stool occult blood positif. Darah tidak terlalu jelas di feses tetapi bisa terdeteksi dengan pemeriksaan darah samar.
Kemudian juga dua sumber utama bikarbonat atau alkali di duodenum, yaitu pertama adalah Brunner gland ya di sini. Lokasinya adalah submukosa duodenum, fungsinya adalah menghasilkan mukus alkali paling banyak di bagian pertama duodenum dekat pilorus. Dua adalah ductus pankreas, yaitu sel epitel ductus pankreas menghasilkan cairan kaya bikarbonat. Cairan ini termasuk ke duodenum melalui ampula, fungsinya adalah menetralkan asam dari lambung. Kemudian juga hormon yang merangsang sekresi bikarbonat, yaitu saat asam masuk ke duodenum. Asam di duodenum menyebabkan sel duodenum mengeluarkan sekretin. Sekretin merangsang pankreas dan juga Brunner gland sehingga bikarbonat meningkat menyebabkan asam dinetralkan. Mudah hafalnya adalah sekretin sama dengan secretion of bikarbonat. Ringkasan lokasi histologi penting adalah duodenum, ciri khas yaitu Brunner glands di submukosa. Fungsinya adalah sekresi mukus alkali. Jawaban soal adalah bagian pertama duodenum. Lambung, yaitu lambung punya kelenjar mukosa bukan kelenjar submukosa. Antrum sama dengan banyak kelenjar pilorus, mukus dan juga G-cell, fundus atau body yaitu parietal cell dan juga chief cell, tapi tidak ada Brunner glands di lambung. Yayunum, yaitu yayunum ini punya villi tinggi, crypta libercum, enterosit, goblet cells, tapi tidak ada kelenjar submukosa Brunner. Ileum terminal, yaitu ileum terminal khas dengan pair patches, yaitu jaringan limfoid untuk sistem imun usus, bukan Brunner gland. Kolon, yaitu kolon khas dengan banyak goblet cell, case crypta, tidak ada villi. Kolon bisa menghasilkan mukus dan juga bikarbonat, tetapi tidak punya Brunner gland. Cara full cepatnya adalah duodenum sama dengan Brunner gland, yaitu di sini bikarbonat sama dengan basa. Ingat huruf B adalah Brunner, bikarbonat basa di bagian pertama duodenum. Kesimpulan adalah pada biopsi ditemukan yaitu Branch tubularis mucosal gland plus alkaline secretion itu adalah Brunner gland. Brunner gland terdapat di duodenum, terutama bagian pertama duodenum. Jadi jawaban yang benar adalah first part of the duodenum atau bagian pertama duodenum.